Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Sukma Pratiwi, NIM 451241904 akan menjelaskan materi ketahanan energi dengan implementasi pengolahan energi terbarukan secara berkelanjutan di mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Jadi yang kita tahu ini di Indonesia penggunaan energi masih didominasi dengan penggunaan energi terbarukan, yaitu contohnya berasal dari bahan bakar fosil, yaitu khususnya seperti minyak bumi dan batu bara. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, ketersediaan dari energi fosil akan semakin menipis. Untuk mengantisipasinya, energi baru terbarukan atau EBT yang merupakan jalan alternatif terbaik. Jadi penggunaan energi terbarukan ini harus menjadi perhatian utama yang khusus di pemerintah Indonesia. Selain itu tidak hanya sebagai upaya mengurangi pemakaian energi fosil, tapi juga untuk mewujudkan suatu energi bersih yang ramah lingkungan. Nah, yang kita tahu ini, jadi peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini oleh masyarakat semakin meningkat. Jadi dihitung selama 5 tahun konsumsi tenaga listrik dari tahun 2012 sampai 2016 terakhir mengalami peningkatan rata-rata hampir 6,7% selama per tahunnya. Maka dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan dan perkembangan jumlah penduduk, jumlah investasi serta perkembangan teknologi dan perkembangan di dunia pendidikan, energi listrik ini sangat diperlukan dan akan terus bertumbuh seiring berjalan tiap tahunnya. Dalam waktu yang akan terus mendatang, kebutuhan listrik pun akan terus meningkat. Jadi dengan semakin meningkatnya kebutuhan listrik, pemerintah juga harus mengembangkan teknologi yang berbasis pembangkit tenaga listrik yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi serta proyeksi kebutuhan listrik. Pemerintah sendiri telah mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan pengelolaan serta pengawasan dalam mengimplementasi kebijakan energi baru dan terbarukan dalam rangka membentuk ketahanan energi nasional yang telah berjalan sebagaimana mestinya dengan alasan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Jadi pengolahan kebijakan energi baru dan terbarukan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan ada juga beberapa asas-asas dalam pengolahan energi baru dan energi terbarukan dalam melakukan pengusahaan dan pengolahan energi, yaitu pertama dari asas kemanfaatan, asas peningkatan nilai tambah, asas berkelanjutan, asas efisiensi berkeadilan, asas kesejahteraan masyarakat, asas pelestarian fungsi lingkungan, asas keterpaduan serta asas ketahanan nasional. Nah, dalam mengembangkan proyek program pengembangan EBT ini, pemerintah sendiri telah mengembangkannya yang mencakup pertama, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga angin dan air, serta tenaga surya. Lalu ada pengembangan PLT skala kecil yang berbasis EBT untuk daerah-daerah terpencil dan pulau kecil. Ada juga program pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati atau BBN yang hampir sama dengan pengganti dari BBM atau bahan bakar minyak. Lalu ada pengembangan pulau ikonis energi terbarukan. Ada program pemanfaatan dan pengembangan limbah yang diolah menjadi sumber energi serta program desa mandiri energi. Dan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula penggunaan energi. Dikarenakan energi ini merupakan kebutuhan yang selalu dipakai oleh masyarakat, yang akhirnya peran dari energi tidak terbarukan semakin terancam. Maka perlu memanfaatkannya energi terbarukan yang ada di Indonesia, salah satunya seperti panas bumi, energi angin, energi air, energi arus laut, energi nuklir, bioenergi, dan energi surya. Nah, pemanfaatan dari energi terbarukan ini diharapkan dimulai dari masyarakat sendiri yang memanfaatkan energi berskala kecil sehingga dapat menjaga lingkungannya serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan mendukung ketahanan energi nasional. Pertama dari energi listrik. Jadi mengingat dengan banyaknya sampah dagang Indonesia yaitu 3,2 juta ton tiap tahunnya, dapat kita jadikan jadi sebuah inovasi menjadi sumber energi listrik, yaitu dengan teknologi konversi termokimia dan konversi biokimia. Jadi di mana dengan kita menggunakan dua teknologi tersebut dapat menghasilkan energi listrik sebesar 2,19 MW, yaitu dengan kita menggunakan metode konversi termokimia, dan 1,09 MW dengan kita menggunakan konversi biokimia.
Nah, dengan membangkitkan listrik bertenaga sampah dengan berat 120 tiap harinya, di sisi lain lebih meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi pemakaian energi batu bara untuk membangkit tenaga listrik. Lalu yang kedua ini ada panas bumi. Jadi salah satu dari pengganti energi fosil ini adalah energi anaerob dari panas bumi. Jadi panas bumi sendiri mampu mendorong energi terbarukan secara efisien tanpa mengurangi sedikit energi listrik dengan secara nasional. Di sisi lain, penggunaan pembangkit listrik tenaga bumi yang memiliki biaya yang cukup tinggi, maka akan dibandingkan dengan WGU atau Wellhead Generating Unit yang memiliki pembiayaan yang cukup rendah. Yang ketiga, ada energi air dan energi angin, di mana dengan mengaplikasikan energi terbarukan energi air menggunakan energi PLTMH atau yang biasa kita kenal pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Lalu yang keempat ada bioetanol, biomasa, dan biodiesel. Jadi untuk kita mengurangi penggunaan minyak yang banyak digunakan di bidang industri dan transportasi, maka penggantian dari minyak tersebut ini dapat digantikan dengan bioetanol dan biodiesel, di mana bahan-bahan ini sebagai bahan bakar untuk mengganti solar dan bensin di bidang industri, komersial, transportasi, serta pembangkit listrik. Lalu yang kelima ada energi arus laut. Jadi dengan kita mendukung ketahanan energi pengganti energi fosil untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat daerah pesisir, maka dibangunkannya PLTAL atau pembangkit listrik tenaga arus laut. Walaupun PLTAL ini sampai saat ini belum ada teknologi yang mampu membangun pembangkit listrik tersebut, tapi di sisi lain penggunaan PLTAL ini dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan biayanya pun cukup murah bila diterapkan secara luas. Lalu yang terakhir ada energi nuklir. Jadi pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah salah satu pengalihan energi berbahan bakar minyak atau salah satunya energi terbarukan. Jadi karena energi nuklir sendiri dapat mengatasi kelangkaan BBM, listrik, dan bahan bakar minyak, krisis kesehatan, krisis pangan, dan air bersih di masa depan yang akan datang. Selain itu juga, PLTN ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan militer dengan memadukan pemanfaatan dari nuklir, biologi, dan kimia. Jadi partisipasi dari masyarakat ini juga adalah salah satu wujud bela negara yang mengimplementasikan pengelolaan energi terbarukan yang berbasis fosil ke non-fosil. Jadi di Indonesia sendiri ini masyarakat telah berpartisipasi dengan menyumbang pengelolaan energi terbarukan yang dipelopori oleh masyarakat, salah satunya seperti pertama ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di Kabupaten Tanah Toraja. Jadi PLMTH ini dapat menghasilkan harus 24 unit yang berkapasitas 1.565 kW yang mampu melistriki 10.686 kakak selama 18 tahun dengan secara berkelanjutan di Pulau Sulawesi. Nah, dengan didirikannya PLTMH ini dapat memajukan perekonomian masyarakat Sulawesi. Aktivitas pada malam hari pun anak-anak dapat belajar dan wilayah perdesaan pun semakin terang. Jadi sendiri juga dapat mengakses informasi lewat televisi maupun internet, dan pada siang hari juga dapat mendorong beberapa aktivitas industri kecil maupun besar. Tentu juga ketersediaan energi terbarukan yang bersumber dari air ini adalah dapat melestarikan lingkungan serta mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak. Lalu yang kedua ada pembangkit digester biogas di Bangli, Provinsi Bali 1. Jadi di Bali sendiri limbah kotoran dari hasil peternakan dan pertanian menghasilkan limbah kotoran ternak yang dapat mencemari lingkungan. Nah, dengan adanya pembangkit digester biogas ini dapat mengolah limbah ternak dengan benar. Dengan memastikan energi yang adalah efisien dan terjangkau adalah tantangan besar. Menghasilkan listrik dari energi terbarukan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung, serta kelebihan biaya serta manfaat lingkungan melalui program pengurangan emisi karbon dioksida. Serta pembuatan kebijakan harus mempromosikan sumber daya terbarukan, yaitu seperti tadi matahari, angin, biomasa, tenaga air, dan panas bumi untuk energi berkelanjutan dan bebas karbon. Jadi diperkirakan sekitar 57% dari total kebutuhan energi dapat dihasilkan dari sumber
terbarukan pada tahun 2050 yang akan mendatang. Nah, sumber energi terbarukan diintegrasikan ke dalam pembangkit listrik sistem jaringan pintar dapat menjadi salah satu opsi terbaik untuk keamanan energi di masa depan, di mana alamat sistem jaringan pintar degradasi sumber energi informasi modern teknologi untuk komunikasi dan meningkatkan efisiensi distribusi daya. Nah, jaringan cerdas juga dapat mengubah file jaringan listrik abad ke-20 sebagai yang lebih cerdas, fleksibel jaringan, dan jaringan yang lebih andal, self-balancing, dan interaktif yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi, pengawasan lingkungan, efisiensi operasional, efisiensi keamanan energi, dan peningkatan kendali konsumen. Nah, selain juga manfaat dari jaringan pintar ini akan menciptakan pasar baru bagi sebagai pasar swasta, industri mengembangkan peralatan hemat energi dan cerdas, kemampuan komunikasi baru dan pengukur pintar, dan pintar jaringan listrik dapat menggantikan bentuk energi tradisional dengan energi terbarukan sumber generasi, di mana energi terbarukan ini selalu dibutuhkan oleh ahli lingkungan, dengan harapan mengembangkan pembersih dan pembangkit listrik yang lebih efisien. Dan jaringan pintar juga adalah lingkungan yang menguntungkan secara environmental karena memanfaatkan distribusi sumber terbarukan. Nah, jaringan pintar juga menawarkan jalan yang benar menuju perbaikan lingkungan yang lebih signifikan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.